Tetap berkendara dengan hati-hati, jika terjadi masalah bersama kita cari solusi. Untuk masyarakat Indonesia, kita akan bekerja dengan hati. Selamat datang di podcast NTMC. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Assalamualaikum Pak Babai, gue ojol. Gimana caranya berkendara yang aman dan nyaman? Masya Allah, cakep juga pertanyaan lo, aman dan nyaman. Gue tanya langsung sama orangnya aja deh. Gue juga takut salah ini kalau ngomong. Aman dan nyaman menurut gue belum tentu aman dan nyaman menurut peraturan. Nih gue tunjukin orangnya langsung yang lebih ngerti. Halo sahabat NTMC. Nah, benar nih, memang kalau berkendara itu harus mengutamakan keselamatan. Nah, bagaimana sih caranya? Tonton terus podcast NTMC di YouTube NTMC Channel. Ikuti terus ya. Ya, jangan lupa lu subscribe, like, komen di situ. Oke, bye-bye. Halo sahabat NTMC, kembali lagi di podcast NTMC bersama saya AKP Eni Regama. Nah, tentu saja dengan adanya podcast NTMC ini, kita nggak hanya sharing dan mengajak ngobrol bintang tamu, tapi juga kita ingin dekat dengan masyarakat. Boleh bila sahabat NTMC ingin menyampaikan kritik ataupun menyampaikan saran tentang ketertiban lalu lintas, boleh nih melalui podcast NTMC ini. Dan juga bisa melalui media sosial kita, yaitu di @NTMC Channel. Nanti kita akan bacakan dan tentu saja kita akan tindak lanjuti. Baik, sebelum saya mulai, boleh nih kita mengingatkan untuk jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya ditunggu ya, gratis. Ya, sahabat NTMC, podcast kali ini sungguh istimewa, di mana pada kesempatan ini saya bertemu dengan komunitas angkutan yang biasanya kami bertemu tuh di tempat yang panas-panas, terik matahari dan juga kemacetan. Namun kali ini kita bertemu di tempat yang nyaman dan juga salah satu bintang tamu kita tuh sangat fenomenal, yaitu driver ojol kita yang sangat terkenal di teman-teman media sosial, yaitu Pok Babai. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di podcast NTMC. Yuk sebelum kita ngobrol kita pakai headsetnya, boleh. Biar supaya lebih jelas dengarnya. Siap. Nah ini keren nih, ini salah satu driver ojol yang sangat kreatif nih Pok Babai ini. Nah kalau saya lihat di kontennya Pok Babai ini ya, saya juga ngikutin loh TikToknya. Saya cari-cari Instagram belum nemu-nemu ini. Dan ini sangat booming loh sahabat NTMC dan sangat menghibur dengan ciri khas Betawinya dengan slogan Babai. Nah, oh ya Pok, kenapa sih dipanggil Pok Babai nih? Kalau boleh saya tahu, sakjane nama aslinya siapa toh? Nama asli Ulfa. Ulfa? Betul. Oke. Ya mungkin dipanggil Babai ya karena itu kalau setiap nongkrong kalau mau pulang itu, woi gue balik dulu ya, oke Babai gitu. Oke. Jadi kalau habis nongkrong biasanya oke bye-bye, pulang dulu ya gitu ya? Iya begitu. Oh iya, oke baik. Oh ya, ada satu nih, saya juga sempat ngintip juga, jago bahasa Inggris. Nah, keren. Nah, boleh dong Po, kita ajak sahabat NTMC untuk follow sosial media kita di NTMC Channel, untuk like, komen, dan juga subscribe NTMC Channel. Coba silakan. Aduh, bahasa Inggris ya, baru belajar nih, kalau salah dimaklumin ya, jangan ditangkap. Keren, pinteran dirimu loh dibanding aku, ayo. Hi guys, don't forget to like, subscribe, and comment NTMC Channel. Oke, don't forget to like and subscribe NTMC Channel di sini. Nah nih Pak nih, sekarang saya sering loh lihat di TV udah jadi artis.
Emangnya udah nggak ngojek lagi nih, Po? Masih lah, masih. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Amin. kalau di ini ya jadi artis ya. Masih ngojek. Kalau untuk di TV itu kan kemarin sempat jadi bintang tamu aja. Betul. Nah, doain aja dia jadi artis Iya, beneran. amin. Kita doain semuanya ya. Amin. Oke, ini salut nih sama Pok Boba ini, walaupun sudah diundang kemana-mana, tapi masih tetap ngojek juga. Nah, oh ya nih Pok, nih sekarang gimana nih ordernya di masa pandemi nih? Kan orang-orang pada di rumah nih, ngandelin dong teman-teman ojek. Tapi sepi juga tuh. Hah, sepi? Sepi. Oh, sepi ya? Iya, perasaan sekolahan libur, orang kerja banyak yang libur ya. Tapi orderannya kagak ada. Oh. Pada pergi sendiri, rata-rata orang juga masih. Oh, masih pada pergi-pergi ya. Jadi saya Masih. pikir memang selama pandemi ini karena orang pada di rumah, jadinya kan males kemana-mana, tinggal telepon, tinggal pencet-pencet gitu. Saya pikir orderannya akan makin banyak. Oh, enggak juga, sepi. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya, Po. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya nih, sahabat NTMC, kita apresiasi dulu ya. Ini perjuangan dari para ojol. Nah, seperti kita tahu, keberadaan ojol ini di masa pandemi ini memang sangat membantu kita semua, memudahkan masyarakat saat beraktivitas dimanapun dan kapanpun. Oke, kembali lagi kita ke pembahasan, yaitu Pok Bobai sudah berapa lama karena jadi driver Gojek ini, karena banyak juga saya lihat yang nggak percaya nih kalau dirimu nih bener-bener ojek online pengendaranya. Iya, benar. Ngojek udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Iya. Luar biasa. Dan kalau boleh saya tahu juga nih, sebelum ojek online itu pekerjaan sebelumnya apa nggih? Sebelumnya sih banyak ya, Wah, pernah dagang kue, pernah dagang rokok, pernah macam-macam lah. Pokoknya yang berhubungannya sama lapangan semua, Wah. belum pernah kantoran begitu. Weh, serba bisa. Serba bisa ya. Dan kalau boleh saya tahu juga nih, apa ya yang memutuskan Pok Boba itu untuk beralih menjadi ojek online ini pengendaranya nih? Ya karena usia ya, faktor usia. Kan udah Masih tua. muda. Oh, kalau udah di atas 40 itu kan orang susah ya cari kerjaan di samping. Oh, iya. Ya pendidikan juga kurang Betul, gitu. Jadi ya otomatis jadi tukang ojek yang tanpa pendidikan juga bisa gitu. Oke, ya luar biasa ya. Saya salut nih, walaupun Pak Boba sudah tidak muda lagi yang katamu. Kalau saya sih masih muda ya Pak, masih mau ngojek. Keren, luar biasa. Ini kita apresiasi juga ya sahabat NTMC, perjuangan Pak Boba untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati sampai sekarang malah tenar. Oke, seperti yang kita tahu nih sahabat NTFC, ojek online di masa modern ini memang sangat membantu ya dalam memudahkan masyarakat beraktivitas dimanapun dan di kapanpun. Ini selain melayani antar jemput, juga selalu membantu kami untuk mengirim barang sampai membeli barang dan juga makanan. Betul. Nah, ini ada nggak sih Pak kejadian unik atau yang berkesan gitu, diingat sampai sekarang nih? Ya banyak sih sebenarnya kalau kejadian unik. Salah satunya yang bawa kue ke kuburan gitu. Terus pernah dapat itu disuruh nyanyi di kuburan, nyanyi ulang tahun, pernah. Pernah kecebur kali, pernah. Oh ya Tuhan, Banyak sih sebenarnya. luar biasa loh Pak, ya Allah. Banyak banget yang kenangan-kenangan manisnya tuh banyak banget. Iya. Tapi manis tapi pahit, bagaimana itu ngomong itu. Pahit kan obat, semua kan menyenangkan pada akhirnya menyehatkan. Alhamdulillah. Oke, ada nggak pengalaman ketemu sama polisi yang berkesan gitu? Aduh, pernah. Boleh lah Pak, boleh, kita silakan. Jadi gini, ini kan kesempatan kita kan ya, selama ini kan kita kan tidak pernah, namanya tidak kenal maka tak sayang. Betul. Ini kesempatan kita untuk, saya juga sebenarnya pengen tahu bagaimana sih teman-teman driver dari ojol ini, dan juga kita mungkin Pak juga ingin tahu bagaimana sih polisi ini sebenarnya, karena kan selama ini kan merasa tugas polisi itu tentu membatasi ya ruang gerak dari teman-teman ojol itu. Betul. Harus begini, harus begitu, nggak boleh sembarangan parkirnya, nggak boleh di jalan juga harus banyak aturannya. Dan ini tentu saja buat teman-teman kan perlu kita juga sosialisasikan kenapa ya harus
banyak aturan di jalanan? Ya sebenarnya sih miskomunikasi kali ya, Betul. karena memang kita sebagai masyarakat khususnya ojol kurang mengerti gitu. Ini bicara pribadi ya, Iya, kurang mengerti. Nah satu sisi juga ada kekurangan dari pihak kepolisian sendiri yang kasih sosialisasi ke kita gitu. Jadi miskomunikasi sebenarnya gitu. Jadi ya akhirnya di jalanan, aduh. Kita kadang-kadang kalau ngelihat razia atau apa, ada polisi nih, begitu. Iya. Ini menjadi masukan bagi kita ya, bahwa memang teman-teman ojol ini perlu juga kita sering-sering lebih mensosialisasikan tentang lalu lintas ya, peraturan lalu lintas ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan dibilang kan pernah kan customer tuh mengantar ke kuburan, dan pernah juga nggak membeli barang-barang aneh gitu, atau kondisi barangnya harus gede banget untuk diambil, atau Pok punya ketentuan sendiri ya dalam memilih order gitu, Pok? Oh iya, kalau gua jadi bahasanya tuh. Kebiasaan. Iya, ayo. Lu gue nggak apa-apa, Pok. Gitu. Ayo. Karena gini, kalau gua pribadi, gua sortir. Dalam arti kata gini, kalau gue kan tipikal orang yang apapun gue ambil nggak pernah memilih. Tapi kalau misalkan dapat gosen yang barangnya bisa dibilang gede banget, gede gaban gitu ya, otomatis gue cancel. Oh, jadi Pok dengan beraninya meng-cancel ya? Karena kenapa, Pok? Karena kan ya nyawa kita taruhannya. Bayarannya nggak seberapa gitu. Betul. Kan. Terus kalau misalkan kita terjadi apa-apa, nanti kita kena ganti barang orang, sama juga bohong, kita juga yang rugi. Betul. Nah ini dari Pok sendiri, kemudian dari perusahaan ada nggak sih sebenarnya aturan-aturan tentang pembawa barang gitu, Pok? Oh ada. Nah ada kan? Ada. Gojek sendiri sebenarnya punya SOP, cuman kan mungkin dari sisi, kalau dari menurut gue ya, dari sisi toko, dari sisi customer gitu kan. Kalau Gojek sendiri kan nggak tahu, seumpamanya ibu jadi customer nih, ibu ngirim lemari. Gojek itu kan nggak tahu ibu ngirim lemari kan. Betul sekali, pada saat datang baru tahu ya. Nah, jadi kadang kenakalannya adalah di customer atau di toko gitu. Kalau kita kan sebagai driver, bawa lemari aku cancel dah. Cuman memang kan kalau di kita itu kita mengalami kerugian di poin kita menurun gitu. Jadi kita serba salah sebenarnya di tukang ojek. Serba salah. Nah inilah pentingnya customer untuk menyadari bahwa, dan kita juga kesempatan ini ya kita sosialisasikan juga ya kepada para customer ini tentang batas muatan yang bisa dibawa oleh kendaraan bermotor. Nah ini penting lagi untuk para customer juga mementingkan satu, keselamatan dari pengemudi ojek tadi apakah membahayakan atau tidak. Kedua tentu saja kalau di cancel oleh pengemudi ojek online rugi kan? Iya nah dong. Inilah peran utama dari customer. Oke, bahwa perlu juga sampaikan bahwa menggunakan kendaraan bermotor itu ada batas maksimum untuk barang yang bisa dibawa. Nah ngomong-ngomong soal kebandelan customer nih yang kelebihan muatan, ini nih ada beberapa foto ojek online yang sedang membawa barang. Check it out. Nah itu dia tuh kadang yang jadi kendala gitu. Kalau dari sisi driver, nih apa ya? Sekarang ini kan zaman pandemi ya. Contoh nih misalkan, gue bawa TV, ongkosnya misalkan ke Tangerang 80.000 atau 100.000 gitu kan. Aduh lagi zaman pandemi nyari order susah banget, pengen banget nih dibawa gitu kan, orderan kayak gitu. Tapi balik lagi nih, gue pribadi mikir, oh ini misalkan bawanya kayak gini, oh ini masih bisa lah, masih agak aman gitu kan, masih bisa terjangkau, oke dibawa. Tapi kalau misalkan pernah tuh gue dapet ke Bogor, itu bawa Aqua sampai 7 dus. Itu udah gak masuk di akal kayak gitu ya kan, mau gak mau kita cancel. Cuman kenapa dia akan lari lagi ke driver lain kan? Nah itu dia, karena banyak juga kelalaian dari teman-teman driver. Betul. Makanya kadang gini, driver itu kawan-kawan driver, wih gila bawa ini minuman sampai 7 dus, udah cancel aja gitu kan.
mereka ini nggak juga kurang tahu gitu loh, karena sebenarnya Gojek sendiri kan nggak tahu kalau toko itu mengirim barang segitu banyak kan. Perusahaan ya. Dari mana Gojek tahu? Iya. Taunya dari driver. Nah, itu. Harusnya driver itu ya minimal telepon lah. Deh saya dapat kayak gini, minta di-cancelin dari pusat gitu. Iya. Nih ada orderan 7, saya mau cancel, saya nggak mau. Di-cancel Iya. kan dari pusat. Oke. Coba ntar kalau dapat lagi, driver lagi, minta cancel lagi, dapat lagi, driver lagi, minta cancel lagi. Lama-lama kan Gojek kan itu tahu ya. Oh ini toko ternyata memang bandel. Oke. Begitu. Jadi bersatunya teman-teman Gojek itu harusnya untuk satu sama lain ya. betul, sebenarnya. Ya. makanya sebenarnya pengen gitu ngomong ke teman-teman Gojek nggak usah takut buat cancel order kalau memang order itu membahayakan gitu loh. Betul. Jadi Gojek ini sebenarnya nggak tahu kalau si toko ini yang nakal atau si customer yang ini, karena kan seharusnya kalau untuk barang yang gede, yang banyak itu kan ada go box gitu kan. Nah, betul. Ada Angkutan go box kok barang. bisa dipergunakan, pesannya Betul, go memang box harus bukannya menggunakan Gojek angkutan. gitu, Betul. bukan Go Ride. Betul. Nah, itulah dibutuhkan keberanian dari teman-teman untuk lapor ke Gojek kalau memang toko ini tuh nggak benar gitu. Betul. Jadi tentu saja kan tadi kan berbahaya banget ya. Nggak Pastilah cuma itu. pengendara ojek sendiri tapi juga orang lain. Nah ini membawa barang segitu banyaknya, ini kan tentu membuat pengendara itu tidak bisa melihat jarak pandang pengendara lainnya. Betul. Kemudian kendaraan di belakang kalau akan nyalip kan juga terhalangi oleh barang-barang kita. Nah, selain itu juga mengganggu pengendara lain dan bayangin kalau sampai itu barang-barang sampai terjatuh sudah rugi, belum lagi untuk pengendara lain yang kena betul banget, kejatuhan barang betul. tadi ya. Nah, ini juga kerap tidak disadari bahwa ada barang bawaan yang pengendara ini tidak sadar kalau barangnya dia itu besar. Betul. Nah, ini pada saat dia berhenti, nah ini kan menghalangi pengendara lain untuk melewati dia. Ya Bapak-Bapak, semoga customer maupun teman-teman ojol itu setelah nonton podcast kita ini lebih menyadari bahayanya membawa barang melebihi muatan sepeda motor seperti di video di foto-foto tadi ya. Amin. Karena memang untuk membawa barang dengan motor itu memang ada aturannya, Po. Oh, ada. Ada, Po. Jadi di peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Ini intinya nih, Po ya. Untuk barang bawaan ini, Po, nggak boleh lebih dari lebar dari stang kemudi. Jadi nggak boleh lebar dari stang kemudi ya. Gitu. Ini karena saat melihat spion ini terganggu dan selain itu juga tentu akan susah manuver motornya pada saat menyalip ataupun pada saat macet. Betul. Dan juga tidak boleh overload, artinya melebihi batas muatan dan tinggi barang ini tidak boleh melebihi punggung dari pengguna motor nih, Po. Sebenarnya ya, karena menyulitkan pengguna motor dan membuat tiupan angin ini lebih kencang nih, Po. Karena mengakibatkan motor tidak stabil. Nah, selain itu yang ketiga adalah sebelum jalan ini pastikan dulu bahwa lampu-lampu utama baik depan maupun belakang dan lampu sen ini tidak terhalangi ya, Pok ya. Ini penting nih karena dari pengguna kendaraan lain di belakang kita bisa mengantisipasi pergerakan kendaraan kita, apakah sen ke kanan, apakah sen ke kiri ataupun apakah mengerem kendaraan. Betul. Nah, kemudian tentu saja ini panjang barang ini, Pok, tidak boleh melebihi dari panjang motor. Karena pengendara lain ini tidak mengantisipasi barang yang dibawa, tidak terlihat loh, Pak, sama kendaraan di belakangnya. Betul. Nah, selalu pastikan untuk menomorsatukan keselamatan dan juga berkendara secara bijak di jalan.